Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Tahun 1948, awal musim kemarau, di desa Ngelirip, Tuban, matahari pagi turun lembut di antara padi yang menguning. Angin berhembus membawa bau tanah yang akrab bagi setiap petani. Di rumah papan sederhana dekat sawah, seorang guru muda bernama Sutrisno baru saja menutup pintu ruang kelas. Usianya baru 24 tahun, namun anak-anak muridnya memanggilnya Pak Guru Tris. Ia mengajar membaca dan menulis di sekolah rakyat yang dibangun secara gotong royong oleh warga. Gajinya tak seberapa, tapi rasa hormat yang ia terima membuatnya tak pernah berpikir untuk meninggalkan pekerjaan itu, setidaknya sampai keadaan negeri berubah. Namun, sejak berita tentang agresi militer Belanda dan pergolakan di berbagai wilayah sampai ke telinganya, hatinya mulai gelisah. Ia sering duduk di beranda sekolah, menatap bendera merah putih yang berkibar di halaman, sambil bertanya dalam hati, apa artinya aku mengajar tentang kemerdekaan jika aku tak ikut menjaganya? Di rumahnya, istrinya Rukmini, perempuan 19 tahun yang dinikahinya setahun lalu, selalu mencoba menahan keputusan itu. Tris, kau sudah mengabdi untuk desa ini? Apa belum cukup? Tidak, Min, merdeka itu bukan cuma kata di buku. Kalau kita diam, anak-anak kita kelak hanya akan mengenangnya sebagai cerita, bukan kenyataan. Keputusan itu bulat. Pada suatu pagi, ia mengenakan kemeja lusuh, celana kain, dan peci hitam. Ia memeluk Rukmini lama sekali, lalu berjalan ke stasiun kecil untuk naik kereta menuju Yogyakarta, bergabung dengan Laskar Pejuang. Di Yogyakarta, yang kala itu menjadi ibu kota darurat Republik, Sutrisno ditempatkan di sebuah pos pelatihan di pinggiran kota. Senjata tidak cukup untuk semua orang, sebagian hanya berlatih dengan bambu runcing atau senapan tua peninggalan Jepang. Hari-hari di pos itu keras. Latihan fisik dimulai sebelum matahari terbit, lari di tanah berdebu, merangkak di bawah kawat berduri, memanggul karung pasir. Malam harinya, mereka belajar taktik pertempuran dari peta lusuh yang digambar dengan kapur di tanah. Namun, yang paling melelahkan bukanlah fisik, melainkan kabar dari rumah. Pos tidak selalu mendapat surat dari kampung, dan setiap kali seorang prajurit menerima surat, mereka yang lain hanya bisa menatap dengan iri. Sutrisno menunggu, tapi tak pernah ada kabar dari Rukmini, bukan karena istrinya lupa, tapi karena perjalanan pos dari Tuban ke Yogyakarta terlalu berbahaya. Di sela latihan, ia mulai membawa buku catatan kecil, menulis segala hal yang ingin ia ceritakan pada istrinya jika nanti sempat mengirim surat. Bulan September, suasana di pos berubah. Komandan mengumumkan bahwa pasukan akan dikirim ke Madiun. Di sana, situasi semakin memanas akibat pemberontakan yang bercampur dengan ancaman agresi Belanda. Sutrisno mengencangkan sabuk senjatanya. Malam sebelum keberangkatan, ia duduk sendirian di sudut pos, menatap lampu sentir yang berayun pelan karena angin. Ia mengeluarkan selembar kertas lusuh dan pensil tumpul. Dentuman meriam terdengar jauh, namun ia tetap menulis. Kata demi kata seperti keluar dari hatinya tanpa ia pikirkan terlalu lama. Rukmini, istriku, saat aku menulis ini, jarak kami dengan garis pertempuran hanya sejauh langkah ribuan kaki. Aku tidak tahu apakah kelak aku bisa memelukmu lagi. Aku bukanlah prajurit besar, Min, tapi aku ingin anak-anak kita kelak mengenal kata merdeka bukan dari cerita orang asing, melainkan dari darah ayahnya sendiri yang menetes di tanah ini. Ia melipat surat itu, menyelipkannya di saku dalam jaketnya. Tanggal 19 September tahun 1948, fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika pasukan bergerak.
Mereka melintasi jalan tanah berlumpur, melewati kebun tebu, lalu mendekati sebuah jembatan bambu yang menghubungkan dua desa. Tiba-tiba, rentetan tembakan memecah udara. Pasukan musuh sudah menunggu. Sutrisno dan rekan-rekannya tiarap, mencari perlindungan di balik pohon dan gundukan tanah. Asap mesiu memenuhi udara. Suara teriakan bercampur dengan dentuman mortir. Di tengah kekacauan itu, Sutrisno melihat Tarno, teman satu regunya, terjatuh. Peluru menembus bahunya. Tanpa pikir panjang, ia berlari menerobos hujan peluru, menarik tubuh Tarno ke balik perlindungan. Namun, saat ia kembali mengangkat senapan, sebuah peluru menembus dada kirinya. Napasnya mulai berat, pandangan matanya kabur, tapi ia masih memegangi saku jaketnya, tempat surat untuk Rukmini tersimpan. Darah mengalir deras, Sutrisno mencoba memanggil seorang prajurit yang masih bertahan. "Bawa ini ke istriku, di Tuban," katanya lirih, menyerahkan surat itu. Namun pertempuran semakin sengit. Prajurit yang membawa surat itu ikut gugur tak jauh dari posisi Sutrisno. Surat tersebut terjatuh ke tanah, terinjak-injak, dan basah oleh darah. Sutrisno terbaring menatap langit yang mulai memerah oleh matahari pagi. Di detik terakhirnya, ia membayangkan wajah Rukmini, senyum hangat di beranda rumah, dan bau tanah sawah yang basah oleh embun. Lalu segalanya gelap. 3 bulan kemudian, ketika pertempuran telah reda, tim pengumpul jenazah menemukan lembaran surat lusuh di antara reruntuhan dan senjata yang berserakan. Surat itu hanya terbaca sebagian, namun cukup untuk menyampaikan isi hatinya. Seorang veteran yang selamat dari Madiun membawa surat itu ke desa Ngelirip. Ia berjalan kaki berhari-hari, melintasi hutan dan sungai, hanya untuk memastikan surat itu sampai. Rukmini menerima surat itu di beranda rumah. Ia membacanya pelan, lalu menutupnya sambil menahan tangis. Ia tidak pernah melihat jasad suaminya, tapi kini ia memegang bukti terakhir bahwa ia pernah mencintai seorang pejuang yang tak kembali. Surat itu ia simpan di dalam kotak kayu kecil, bersama foto pernikahan mereka yang mulai pudar. Setiap malam, ketika desa sunyi, ia membuka surat itu, membacanya kembali, lalu menatap langit gelap. "Kau tak pernah benar-benar pergi, Tris, namamu tinggal di tanah yang kau bela." Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.